Matematika dari kelas keempat dari kelompok 4. Menurut Proyek Manajemen Institute atau PMI, proyek adalah pekerjaan sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Sedangkan pekerjaan sementara adalah pekerjaan yang mempunyai waktu awal dan akhir, jangka waktu yang tertentu, yang ditentukan pada saat proyek direncanakan. Proyek dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Artinya, ketika proyek dimulai, tujuan proyek sudah ditetapkan secara jelas dan dapat diukur hasilnya. Sudah ada parameter pengukuran yang telah ditentukan. Berikut ini proyek informatika, yaitu sekelompok peserta didik membangun perangkat lunak untuk mata pelajaran IPA dan matematika. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, perangkat-perangkat, keahlian, metode-metode, dan pengalaman untuk mencapai tujuan proyek dengan batasan yang sudah ditentukan. Manajemen proyek telah diterapkan dari awal peradaban manusia. Kemudian, baru pada tahun 1900, manajemen proyek dengan proses sistematik diterapkan pada proyek rekayasa yang kompleks. Pada tahun 1950, menandai awal era manajemen proyek modern datang bersama-sama dengan bidang rekayasa teknik sebagai satu kesatuan. Manajemen proyek menjadi dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang berbeda yang timbul dari disiplin ilmu manajemen dengan modal rekayasa di Amerika Serikat. Ada beberapa literatur yang menunjukkan awal perkembangan manajemen proyek modern, yaitu menurut Henry Fayol pada tahun 1916 yang menyebutkan 5 fungsi manajer, yang itu merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Menurut Kerzner, pada tahun 1998, ia mengamati bahwa manajemen proyek adalah autograph of system management. Dan ada 4 kelompok besar periode perkembangan manajemen proyek seperti yang disebutkan Young Hon dalam Brief History of Project Management, yaitu ada sejarah manajemen proyek di Indonesia. Manajemen proyek di Indonesia mulai berkembang pada era tahun 1970 sampai 1990. Yang diawali dengan semakin banyaknya dan berkembangnya proyek-proyek infrastruktur yang banyak memerlukan profesional di bidang manajemen proyek. Perkembangan manajemen proyek di Indonesia ditandai dengan berdirinya Project Management Institute di Jakarta. Dan pada tahun 1967, International Project Management Association, yaitu IPMA, didirikan di Eropa sebagai sebuah federasi dari beberapa asosiasi manajemen proyek nasional. IPMA memelihara struktur federal hari ini dan sekarang termasuk asosiasi anggota pada setiap benua kecuali Antartika. Pada tahun 1969, Project Management Institute atau PMI dibentuk di Amerika Serikat. PMI menerbitkan buku panduan yang sering disebut dengan PMBOK Guide atau Project Management Body of Knowledge yang menggambarkan praktik manajemen proyek untuk umum hampir semua proyek dan hampir semua waktu. Saat ini, PMI telah menyempurnakan PMBOK dengan ketertibannya edisi kelima dengan tambahan stakeholder management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atribut suatu proyek. Berikut adalah beberapa atribut dari proyek. 1. Tujuan yang unik. Setiap proyek mempunyai tujuan yang ditentukan secara jelas. Tujuan yang jelas akan membantu proyek manajer untuk mengelola dan mengevaluasi proyek. 2. Proyek bersifat sementara. Suatu proyek harus ditentukan kapan dimulainya dan kapan target selesainya. 3. Suatu proyek memerlukan sumber daya suatu proyek.
umumnya menggunakan sumber daya dari berbagai sumber. Misalnya sumber daya manusia, keuangan, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. 4. Suatu proyek melibatkan proses ketidakpastian. Ketika proyek berjalan, maka ada banyak hal di dalam proses yang bersifat tidak pasti. Ketidakpastian ini dapat mengganggu dan bahkan menggagalkan proyek. Oleh karena itu, perlu manajemen proyek yang baik agar proyek tetap dapat berjalan sesuai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup pekerjaan. Selain dapat mencapai tujuan dari proyek, sebuah proyek mempunyai 3 batasan, constraint yang harus dipenuhi, sehingga suatu proyek dapat dianggap sukses. Ketiga batasan tersebut adalah ruang lingkup pekerjaan atau scope, waktu dan biaya. 1. Ruang lingkup pekerjaan. Proyek dibatasi oleh ruang lingkup pekerjaan. Seluruh ruang lingkup pekerjaan tersebut harus dipastikan sudah dikerjakan ketika proyek berakhir. 2. Waktu. Setiap proyek dibatasi oleh waktu awal dan batas akhir proyek sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, semua pekerjaan harus diselesaikan dalam rentang waktu yang sudah direncanakan. 3. Biaya. Setiap proyek dibatasi oleh biaya. Proyek yang dikelola dengan baik adalah proyek yang dapat mencapai target proyek dengan anggaran yang sudah direncanakan. Sekian, terima kasih. Tahapan proyek. Ketika dijalankan, proyek mempunyai 5 tahapan sebagai berikut. 1. Tahap inisiasi. Pada tahap ini, ide abstrak diterjemahkan menjadi tujuan. Kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini ditentukan pekerjaan utama dari suatu proyek, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, kebutuhan teknis yang harus disediakan, menentukan jadwal pekerjaan proyek secara detail, membuat rencana komunikasi, dan menentukan tujuan dari hasil setiap pekerjaan. Tahap eksekusi. Tahap eksekusi adalah tahap di mana tim proyek melakukan pekerjaan yang nyata untuk menyelesaikan proyek. Pada tahap ini, tim proyek perlu bekerja dengan alur kerja yang efisien. Tahap pemantauan dan pengendalian. Tahap pemantauan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan tujuan dan hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Tahap penutupan dan evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dan refleksi bagi anggota tim mengenai hasil proyek yang telah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja dengan proyek. Tahap proyek. Sebelum memulai suatu proyek, Anda akan mendapatkan arahan dari guru. Guru akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan dan batasan-batasan dari proyek. Semua penjelasan tersebut dengan Anda mempunyai arah dan batasan yang jelas ketika mengerjakan proyek. Tahap inisiasi proyek. Anda meminta untuk menerjemahkan penyusun yang diberikan oleh guru dalam suatu proyek. Pastikan semua anggota tim sudah mengetahui secara jelas deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan yang harus dicapai. Pada tahapan ini, Anda juga harus memilih pimpinan proyek, biaya yang akan dikeluarkan, waktu proyek dimulai dari akhir, dan stakeholder produk tersebut. C. Tahap perencanaan. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh manajer proyek dengan cara memecah pekerjaan dan menyusun jadwal. Dengan menggunakan prinsip dekomposisi, pekerjaan dipecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil sampai sedetail mungkin. Rencana kerja dituangkan dalam bagan yang disebut dengan Gantt chart. Bagan tersebut akan memuat pekerjaan, jadwal pengerjaan, dan urutan pengerjaan. D. Tahap pelaksanaan atau eksekusi proyek. Tahap pelaksanaan proyek
adalah tahap di mana tim proyek bekerja sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun. Jika membangun suatu aplikasi yang akan digunakan oleh satu organisasi, perlu melakukan observasi lapangan terlebih dahulu. Tahap pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling. Untuk memonitor pelaksanaan proyek, diperlukan dokumen pengerjaan proyek. Dokumen tersebut terdiri dari jurnal pelaksanaan proyek dan aktivitas individu. Jurnal pelaksanaan proyek berisi daftar aktivitas yang dikerjakan, tanggal pengerjaan, anggota yang melakukan pekerjaan, dan keterangan pekerjaannya. Jurnal tersebut akan berguna sebagai alat komunikasi sesama tim proyek dan berbagai alat untuk memonitor pelaksanaan proyek. F. Penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan dapat disampaikan setiap minggu, bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Anda juga perlu memberikan laporan kemajuan kepada guru sesuai dengan permintaan guru pembimbing. G. Tahap penutupan dan evaluasi proyek. Setelah laporan akhir dibuat dan diserahkan kepada anak yang berwenang, proyek secara resmi berakhir. Tujuan dari evaluasi adalah untuk membagikan pengalaman secara individu maupun kelompok agar dapat menjadi pelajaran bagi anggota tim di masa yang akan datang. Kendala-kendala yang dihadapi dan solusi-solusi yang diambil dapat dijadikan sebagai pengalaman dan alat untuk memperbaiki diri secara individu maupun tim.